Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course Game Design Chapter 7, yaitu Game Balance untuk Philo Game Academy Batch 2. Video ini direkam ketika diterapkan kebijakan work from home. Jadi aku di sini akan memandu video ini. Nanti kita akan membahas tugas ini bersama Pandu yang akan kita hubungi via call dan langsung kita akan membahas tugasnya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di tugas game balance ini peserta diminta untuk nulisin 3 jenis karakter atau 3 jenis action yang bisa dilakuin dalam satu game, terus dijelasin risk dan rewardnya gitu. Oke, langsung kita bahas ke tugas yang pertama. Oke. Jadi yang pertama itu dari Made Agus Panji ya. Oke, jadi kita bisa lihat dia di sini itu bahas soal Skyrim. Ini penjelasannya lumayan udah lengkap banget ya sebenarnya. Dia ada jelasin ini ada yang bakal dia bahas itu dari segi armor sama weapon. Sama ada ekstranya di sini ada werewolf gitu. Jadi emang kalau kita ngomong soal balance itu biasanya pasti ingetnya sama difficulty kadang-kadang. Sebuah game itu susah atau gampang atau gimana. Padahal sebenarnya itu tuh termasuk saya tidak mencakup semua gitu. Terutama ini untuk case-nya ketika dia adalah sebuah game single player. Kalau dia game single player, biasanya balance itu tuh apa ya, bisa dibilang agak lebih ringan lah kalau yang non-kompetitif. Misalnya kita lihat kayak di Skyrim, balance itu lebih ke action apa nih yang bisa dipilih sama si playernya. Mereka bisa ngelakuin action apa dengan tujuan yang sama, tapi dengan tujuan yang sama. Misalnya ada action A, action B, dan action C. Itu tiga-tiganya punya tujuan yang sama tapi punya cara eksekusi yang berbeda-beda. Kayak misalnya armor, ya basically armor ya fungsinya buat melindungi diri dari damage gitu kan. Tapi di Skyrim sendiri itu ada 3 jenis, ada 2 jenis, ada heavy sama ada light. Ketika kita pakai heavy, itu bisa bikin stamina lebih banyak, kurangin stamina lebih banyak, sama dia agak berisik. Kalau lagi stealth itu bisa mengganggu. Kalau light itu defense-nya lebih rendah, pakai stamina dan biasanya lebih cocok buat stealth. Nah, itu akhirnya bakal jadi sebuah keputusan buat playernya, either dia mau pakai heavy armor atau mau pakai light armor. Dan akhirnya jadi game itu kan kita berulang-ulang membuat keputusan. Ketika keputusan itu menjadi penting dan bisa menentukan gimana cara kita mainnya ke depannya, itu tuh depth yang bagus. Kayak misalnya ada seorang player yang gue pengen main, dalam bayangan gue pengen main yang cari aman aja, yang dari nyerangnya dari jauh, dan gue mau sneaky gitu deh, gue mau stealth aja fokusnya. Jadi di kepalanya si player ini dia pasti milih, kalau gue pakai heavy armor gue berisik dan gue lambat gitu. Ya yang paling pas adalah gue pakai light armor gitu. Jadi kayak value-nya, jadi balance tuh nggak cuman ketika kita melakukan sebuah action itu tuh nggak cuman serta-merta sebuah aksi gitu, tapi sebenarnya kamu juga memanage resource. Di resource itu belum nggak cuman bahan buat crafting, tapi juga kadang-kadang HP kamu tuh bisa dihitung sebagai resource. Stamina itu juga resource, atau kemampuan untuk stealth itu juga resource. Jadi kayak gimana cara manage-nya supaya sesuai sama playernya dan nggak terlalu gampang buat game-nya juga. Itu ya, kalau kamu single player kadang ada difficulty-nya kan. Kenapa difficulty itu bisa dicek juga ya kan, bisa diatur, yaitu biar si player bisa nentuin balance yang mana yang mereka cocok, apakah mereka gampang, apakah mereka lebih suka main di game yang difficulty-nya di hard atau normal. Jadi ya sebenarnya kalau di single player itu terms yang agak luas sih, tapi lumayan menarik dan cocok lah. Apalagi penjelasan tentang senjata ya di sini. Ini yang benar-benar kelihatan ada sisi lain dari yang namanya resource. Jadi kalian bisa lihat di page weapon itu ada one hand weapon misalnya, risk attack-nya rendah, dengan jarak jauh. Ya bukan lemah sih, nggak bisa bertahan jarak jauh dia, karena kita nggak bisa ngelempar senjata. Reward-nya combinable sama attack speed yang relatif tinggi. Nah, di sini sebenarnya kalau kita highlight kata-katanya di ketiga senjata yang di 3 jenis weapon yang dikasih tahu sama Agus, jadi dari yang 3 ini tuh ada beberapa resource sebenarnya yang ketika memilih sebuah senjata ada beberapa resource yang diatur sama si playernya, yaitu damage, terus utility yaitu di combinable-nya, apakah dia bisa pakai satu atau tangan, terus ada attack speed sama ada range. Itu berarti ada 4
4 resource yang perlu diatur dan disesuaikan sama playernya. Mereka mau milih yang mana? Mereka mau yang jarak jauh kah? Atau mau yang damage per hitnya tinggi? Atau mau yang lebih nyerangnya cepet? Atau yang lebih defensif? Atau kayak gimana? Jadi dengan itu, ya player itu bisa milih-milih dan kayak ngebalance lagi mereka tuh mau yang mana. Game balance tuh lebih ke kayaknya ya, kalau sepenangkepanku dari pengalaman lihat-lihat game-game single player itu lebih gimana caranya kamu kan sebagai game designernya itu ngasih pilihan buat playernya. Ya misalnya ini ada 3 jenis senjata nih, kamu kasih itu ke player dan mereka punya pilihan untuk bisa pakai ketiga hal itu. Ngebalance-nya adalah gimana caranya biar semua hal yang kamu tawarkan ke playernya itu viable buat permainan. Jadi mereka mau pakai playstyle apapun itu tuh masih bisa viable di gamenya. Kayak let's say di Skyrim jelas sebenarnya yang paling menggoda dan paling bisa dikatakan yang salah tuh opsi playstyle paling viable dan paling OP itu adalah kamu pakai range weapon sama kamu stealth. No contest itu, kamu masuk ke dungeon mana aja kelar pakai itu. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa pakai magic kan. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa pakai one-handed weapon dan masuk dungeon dan menang gitu. Jadi meskipun ada yang lebih advantageous dibanding yang lain tuh tetap bisa dipakai. Karena basically RPG itu strive-nya ke arah sana. Berarti dari penjelasan dari Made Agus ini sudah bisa menjelaskan secara keseluruhan tentang apa tadi yang diminta sama materinya berarti ya? Udah, karena ya dia konteksnya cocok sama risk dan reward-nya juga terjelaskan dengan baik gitu. Oke, kalau kayak gitu kita langsung masuk ke satu lagi, Sultan Ilyas. Nah, ini sebenarnya dia menjelaskan dari tiga contoh yang diambil dari 3 game yang berbeda gitu. Jadi dia ada dari Dota 2, ada Ori and the Blind Forest, sama ada Skyrim lagi. Aku sebenarnya nggak terlalu banyak main Dota, tapi ya aku lumayan familiar sama Bounty Hunter. Ya sih, kadang ketika kita ngomong soal multiplayer dan terutama kompetitif MOBA kayak begini, itu balancing tuh bakal jadi sangat-sangat susah. Kenapa? Karena dia beda dengan di single player di mana kita basically sama ya gini. Jadi kayak kita ngasih pilihan playstyle kan intinya. Gue sedang bahas balancing dari sisi itu. Ya, misalnya tadi ada senjata dan ada armor, itu masuk ke bagian playstyle-nya. Sedangkan di Dota 2 itu playstyle-nya ditentuin sama hero yang dipakai. Tapi ketika dia itu dihadapkan dengan player lain yang punya pilihan yang sama, itu biasanya bakal ada ketidakseimbangan yang cepat ditemuin tergantung dari metanya nggak sih? Kayak misalnya Dota, aku kurang tahu kalau di Dota, tapi kalau misalnya kayak di League of Legends yang sama-sama MOBA juga dan punya orang tua yang sama dari Dota 1, itu mereka hampir tiap tahun metanya berubah gitu. Tiap championship tuh kalau nggak salah diubah terus metanya. Jadi kayak ada hero yang di nerf, ada yang apa. Jadi kayak ketika lalu nonton di YouTube atau di apa tentang saat mereka ngomongin tentang hero apa sih yang lagi oke saat ini, itu mereka ngomongin soal ya current meta itu yang lagi bagus apa dan gimana, apa strategi yang viable di sana gitu. Jadi ya itu ketika itu game kompetitif online pasti bakal perlu banyak-banyak penyesuaian. Bahkan kayak misalnya yang dicontohin sama si Sultan di sini, itu mungkin di meta yang sekarang masih cocok. Cuman kita nggak tahu setahun 2 tahun lagi ini masih bisa dipakai atau enggak. Kalau dengan kita mengidentifikasi risk dan reward kayak gini, sebenarnya kamu juga bisa ngenalin resource apa sih yang sebenarnya lagi dimainin ketika lu pakai hero ini. Kayak misalnya hero ini ketahuan sedang invisible gitu. Oke, berarti lu jelas sedang mainin visibilitas di map dan itu termasuk resource itu. Ketika lu bisa punya kendali atas visibility itu, ini kan sebenarnya Dota tuh salah satu base-nya adalah tujuan utama kamu nyerang markas lain sampai hancur gitu kan, dan mempertahankan markas kamu gitu. Dan salah satu objektif pentingnya adalah map control. Satu cara untuk map control ini adalah melalui vision, bisa pakai hero mu jalan-jalan atau bisa pakai ward atau pakai apa gitu. Nah, ketika buat jaga-jaga tempatnya gitu ya. Ketika kamu ngilang itu kan ada advantage di itu. Meskipun orang bisa ngelihat, tapi nggak semuanya bisa ngelihat mapnya, tapi nggak semua orang bisa ngelihat hero mu di sana gitu. Terus ada ini jelas, terus ada mana cost, ada late game ya itu berarti timing gitu. Kamu harus ngatur waktumu kapan harus ini. Ketika kamu pakai Bounty Hunter, kamu kayak cuman punya sekian banyak nih untuk bisa efektif gitu. Jadi itu kayak ya itu faktor waktunya. Terus
damage-nya nambah dan gimana itu. Jadi ya sebenarnya ketika udah bisa ngelihat risk dan reward ini, itu kamu juga bisa ngelihat mereka tuh sedang mainin resource apa sih yang sedang dipertaruhkan sama mereka gitu. Dari penjelasan risk dan reward Sultan ini sudah cukup bisa menggambarkan si bounty hunter ini ya, berarti ya? Lumayan, bisa. Kalau gitu kita langsung ke yang selanjutnya. Jadi kan tadi udah sempat bahas bahwa dalam mempertimbangkan risk dan reward ini kita juga harus kayak mikirin dulu resource apa yang dipakai untuk yang berkaitan dengan risk dan reward tadi. Nah, iya. Untuk balancing sendiri biasanya sih gimana cara balancingnya tadi? Gimana cara balancing ya? Ya maksudnya dalam kasus yang sudah kita tadi bahasnya gitu. Oke. Sebenarnya yang paling obvious itu kalau misalnya kita ngelihat di yang Skyrim misalnya, mereka punya health, punya stamina, dan punya magicka itu loh. Sama ada ya jelas ada angka-angka defense-nya ya. Ketika kamu punya sesuatu yang bisa ngurangin damage kayak heavy armor gitu, yang lumayan signifikan, ya harus ada counter measure-nya gitu. Harus bisa tetap nyimbangin antara konstansi satu katakanlah satu aksi atau satu orang tuh satu karakter itu punya satu kelebihan, harus ada juga yang bisa nge-counternya gitu ya. Iya. Let's say ini kita persimpulan, jadi kayak mereka pasti udah punya semacam bayangan mungkin playstyle apa aja sih yang kira-kira bisa kita tawarin ke playernya. Dan itu mungkin adalah, bisa bawa one-handed sword aja. Bisa bawa dua pedang, atau enggak dia bisa bawa dagger, dia bisa bawa ini. Ketika itu udah ada, ntar itu bisa dibalance juga di sana. Oke, kalau kita pakai pedang kelebihannya apa? Kalau kita pakai two-handed sword kelebihannya apa? Kurangannya apa? Jadi ya yang paling penting kayaknya sih adalah define dulu kira-kira player decision apa aja yang bisa dibikin, sama apa kelebihan dan kekurangan dari player decision tersebut. Berarti lebih ke tadi pertama-tama harus ngelis dulu, baru ngecek apa kelebihan dan kekurangannya dan ngecek resource-nya gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya paling kalau pembahasannya tadi udah, sekarang pengen nanya sih di antara banyak tugas-tugas yang udah di-review, kira-kira apa sih biasanya kesalahan yang dilakuin sama peserta? Oke, yang agak umum sebenarnya konteks sih, terutama buat teman-teman yang ngasih contoh balancing dari game yang dia buat sendiri, dari yang mereka desain sendiri. Kadang itu langsung jelasin soal kayak loncat gitu loh. Aku sebelumnya nggak baca ini konteksnya buat apa, jadi tujuan action ini tuh apa sih gitu. Sempat ada yang rada sangat membingungkan gitu, karena 3 hal yang dia bandingkan itu tuh nggak punya result yang sama gitu ya. Oh iya, maksudnya dengan kayak gitu gimana cara ngebandingin ini si 3 hal ini gitu ya? Iya, jadi kayak misalnya kamu ngebandingin ada satu heavy armor, kelebihannya adalah dia berat dan dia susah stealth. Terus yang kedua kamu ngebandinginnya sama two-handed weapon. Iya. Atau ngebandinginnya sama healing potion. Jadi kan sebenarnya untuk contoh kalau dipisahkan sendiri-sendiri ya dia nggak apa-apa. Tapi ketika kamu diminta untuk 3 contoh dan jelaskan risk dan rewardnya, ya at least itu konteksnya harus dalam konteks yang sama. Oke, berarti salah satu yang sering kesalahan yang dilakukan dalam mendefinisikan game balance oleh peserta itu belum ada konteks. Jadi harus dibikin konteksnya biar lebih tahu patokannya itu apa dalam menilai balance atau enggaknya. Okay? Iya. Contoh yang lainnya mungkin kesalahan yang lainnya sempat temuin lagi selain tidak adanya konteks. Sebenarnya mungkin substansinya udah pada paham, cuman mungkin agak kesulitan buat nyampaikan. Jadi kadang aku ngelihat ada yang pendek banget terus kayak isinya sangat minimalis gitu dan tidak terlalu menjelaskan apa-apa, malah kayaknya ada yang cuman nyontohin contohnya ini dan ini, itu nggak ada penjelasan apa-apa. Iya. Berarti ini kesalahannya sama seperti yang mungkin sebelumnya juga ya, soal penjelasan ya, bahwa meskipun udah diminta sesuatu, setidaknya harus ngejelasin kan, supaya bisa ngejelasin kait dalam konteksnya tuh dengan desain game secara umumnya gitu ya. Iya, sebenarnya yang lebih ideal lagi adalah ketika kalian ngasih contoh, mungkin bisa coba dijabarkan gitu, kayak risk rewardnya ini, risknya ini, rewardnya ini,
kenapa player mau milih kayak gini, orang yang main seperti apa yang kira-kira mau main kayak gini. Itu enak sih bacanya. Oke. Jadi baiknya nggak hanya ngasih list dan rewardnya, tetapi kayak juga nambahin kemungkinan pemain milih karena pertimbangan apa. Oke. Ya, karena itu lumayan penting sih buat game designer, karena kayak kamu juga harus bisa memahami kayak playermu tuh pengen main game kayak gimana sih sebenarnya. Jadi kita nggak boleh lost in ourselves gitu, kayak kita nggak boleh kayak oh gue buat yang kayak gini dan kayak gini. Tapi kamu juga harus mempertimbangkan playernya tuh kira-kira mau kayak gimana. Jadi ada lagi mungkin tips untuk kayak ngedefine game balance? Paling kamu perlu untuk konsultasi sama rekan setim atau mungkin orang lain yang bisa ngetes atau at least ngebaca desain soal balance yang kamu. Kayak misalnya kalau di kantor di Agate itu ada QA tester kan. Biasanya QA tester ini jago banget main apa-apa gitu. Jadi ketika aku desain sebuah game, let's say yang casual modelnya kayak gimana, platforming atau apa, ketika aku main skornya 1000, 2000, mereka bisa 8 sampai 5000 sampai 8000 dan itu kayak what the hell man. Jadi ya kamu juga harus lihat ke mereka, kalau mereka ini agak susah ini atau enggak. Ketika kamu dan QA-mu skillnya terlalu jauh, juga kamu cukup banget QA-nya jago banget, mungkin cari orang tengah-tengahnya. Jadi kalau bisa game kamu dites sama banyak orang sih, atau enggak dari segi desain dibaca dulu, karena biasanya kita pasti bias kan sama desain sendiri dan pasti ada oversight yang nggak kita lihat sebelumnya. Oke, itu tadi pembahasan untuk tugas game balance di course game design di Logame Academy Batch 2. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah ngumpulin tugas, dan buat kamu yang masih sedang mengerjakan tugas, ayo segera kumpulkan tugasnya agar bisa segera mendapatkan feedback dan sehingga bisa menjadi lebih mantap lagi dalam mengatur game balance di dalam game yang ingin dibuat. Dan buat kamu yang masih ingin bertanya-tanya tentang game balance atau game design secara keseluruhan, kamu bisa menanyakannya langsung di forum, nanti akan dijawab oleh mentor yang sedang tersedia. Oke, kalau begitu aku mewakili Pandu, pamit dulu sekarang. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Dah.